Yuk Bintara. Biar panas mutar ini mutar ya. Nah ini saya pengen dapat ceritanya saja. Kondisi apa? Murah banget Pak. Sampai apa? Ada. Asmane sinten? Suroso. Hah? Suroso. Rasa apa? Suroso Pak. Rasa madu. Rasa seger ah. Oh, gini wis seger lho. Gimana? Rasa. Jenengan dadi buruh Penebang. buruh penebang. Masalah buruh penebang apa? Kintalannya murah Pak. Kintalannya untuk penebang murah Pak. Murah itu berapa? 8.000 Pak. Golongannya Pak. Dorongane ya. Jalurnya bro. Dosa toh. Jauh Pak, 20. Sing bayar apa? Sing bayari mandore Pak. Nek mandor mana nang ngene? Mandore. Coba. Ya ki pemilihan njaluk. Bahasa apa jenenge rembukan kok nggih? Untuk penebang, kenapa harganya kok murah? Karena satu di petani sendiri itu biayanya sudah sangat tinggi, yaitu tadi terutama untuk pupuk itu sudah Pupuk masih masalah. masih masalah. Terus kedua kredit, petani tidak dapat kredit Pak sekarang, nggak dapat kur kan dibatasi, setelah 500 sudah tidak bisa pinjam lah. Jenengan utang. Ya, Piro? ya sudah habis 500. 500 juta. Ya, ya sudah bertahun-tahun Pak. Lancar. Yo alhamdulillah lancar. Aneh. Alhamdulillah. Bagus. Lancar. Alhamdulillah lancar. Utang loh. Ganti nama. Kenapa bayarannya tadi rendah? Karena pupuknya larang. Pupuknya mahal, harga gulanya pun juga masih rendah. Kita kemana ada harga gula tinggi, tidak ikut menikmati gula petani udah habis. Karena Karena nggak tahu dari pemerintah sendiri. tapi seluruh tebunya rakyat terbeli di PG. Ya terbeli di PK tapi dengan harga murah. Kenapa harga murah rendemennya berapa? Rendemennya maksimal 7 Pak. 6 itu. Maksimal 7. 6,5 rendemen terbaik berapa? Tuh maksimal 7, rata-rata memang 6,5. 6,5. 6,5 mekso. Ya. Jadi rata-rata jenengan nanam tebu itu rendemen terbaik yang pernah dihasilkan berapa? Kalau saya pernah tanam itu tahun mulai tahun 83 pernah 11 Pak. Wah, Bapak jual kau kemen? Nggak tahu, dengan jenis bisa 32. Nah, gini, bisa Bisa 32. 32. Dari 11 sekarang jadi 6,5 masalahnya Pak? Satu mungkin pabriknya, yang pabriknya dan orang-orangnya. Oke, pabriknya dulu. Pabriknya dan orang-orangnya. Satset. Ose, satset dong. Pabriknya dulu ya. Menurut petani masalah pabriknya Pak? Pabriknya karena sudah umurnya Pak, kalau sudah Tidak lama, efisien. tidak efisien. Oke, orangnya? Orangnya pekerjaan terlalu banyak. Hubungannya Oh iya, kayaknya hubungannya apa? cuma pekerjaan negeri itu cuma menuntut honor dok. Aku nyala topinya Mas panas sih. Lagi bae. Sampeyan apik banget topinya. Lha iki sing dienggo sego kae to iki? Topi. Iya, dari dulu ini Pak, topi saya. Jadi satu PBE, nggak efisien karena mesinnya tua. Pegawai ini kok kayak, lo pengen nyambut gaib, gak nuker apa-apa. Terus apa lagi? Satu adalah untuk jenis bibit, Bibitnya masalah. jenis masalah. Lah kok kabeh masalah sing ora masalah. Oke, pupuk gimana? Pupuk sangat sulit. Regulasinya Pak. Ini Pak, untuk pupuk yang lebih mahal. Ini. Satu
sampean kepanasan tak baleknya mesake lho. Presiden, insya Allah. Ah nyelek jenengan lagi ngopi barang kok iki. Ya, ini Pak Sukamto. Udah enggak apa-apa sih Pak, aja. Lanjut. Ya, saya mewakili dari distribusi pupuk, Pak, terutama untuk tanaman perkebunan tebu dan pangan. Enggak, saya petani. Oh petani ya. Ya. Masalah apa sekarang? Nah, regulasi Pak, ternyata setelah terbit aturan yang baru, itu tambah sulit Pak. Jadi sekarang yang bisa menebus pupuk bersubsidi itu petani langsung yang namanya ada di RDKK. Nah, kebanyakan petani tebu Pak, nyuwun sewu, lahannya itu sebetulnya sewa, sehingga namanya nggak ada yang ada di alokasi. Oh dasarnya tanah. Ya, Tanah dan pemiliknya. pemiliknya. Padahal ini buruh. Bukan Pak, ya makanya petani tebu itu kan penyewa. Sewa. Sewa. Karena bukan pemilik. Iya. Loh, kalau bukan pemilik kan daftar saya nyewa kan padha wae. Nah itu kebanyakan Pak begini, karena kita menyewa si pemilik tanah itu biasanya dia dulu kan ada kebijakan kartu tani, Ya. sehingga kalau pemilik tanah yang pegang kartu tani, siapapun yang menyewa bisa mendapatkan pupuk bersubsidi, walaupun yang nyewa ganti-ganti. Nah ternyata peraturan sekarang tahun 2024 ini saya pegang Pak, ini dari Kementan Pak. Ini baru saya dapat kemarin. Ini kebetulan untuk wilayah perumahan kain Nur Kediri. Nggih, pripun. Ini Iki padi lho. Pak contoh. Oh iya. Ini hanya yang namanya ada di sini, bisa menebus, datang ke kios, difoto open kamera, nanti di file. Ya, nah sementara November sampai Januari sistemnya juga belum jalan, sehingga ditunda sampai Februari. Nah Februari itu kan belum ada kejelasan. Yang pertama itu regulasi penebusan, yang kedua alokasi Pak. Ya, untuk tanaman tebu cuma dapat 117 kg per hektar. Artinya Sangat kurang. harusnya 1 hektar berapa? Sekitar 1, Pak. 1, jadi Isa ta? 1, Pak, sekitar 1,2. 1,2 hektar. Satu setahun. Ton. Setahun 1 hektar 1,2 ton. Itu pupuk apa? Itu sementara yang ada di regulasi cuma disediakan NPK. Itu yang subsidi. Sekarang jatahnya dari 1,2 alokasinya untuk piro? 117 berarti 234. 234. Tok til. Nah kurangnya jenengan tambahi dari mana? Ya itu Pak, makanya sekarang untuk petani Jawa Timur selama ini yang digenjot pemakaian Amina tetes. Apa itu? Itu limbah dari pabrik bumbu masak. Bagus. Ya rendemennya Pak, nanti kadar gulanya yang jatuh. Oh kadar gulanya jauh. Ya karena pelanggannya Jadi ora loro gula. tapi disesep sepo Pak. Iya. Itu. Nah tadi ada titipan Pak dari petani pangan juga begitu. Untuk alokasi cuma Korea sama NPK itu pun per hektarnya cuma dapat 145 kilo untuk padi. Nah, untuk jagung cuma 132 kilo per musim Pak kalau pangan. Ini kurang. Kurang. Oke. Sama regulasi Pak, penebusannya biar enak. Oke. Tepuk tangan. Terima kasih. Bapak Ibu ini sangat saya hormati, jadi saya hadir di sini untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh para petani tebu, termasuk para penggarap. Yang pertama, keluhan ternyata hampir sama di semua tempat. Tadi pupuk ternyata alokasinya kurang, ya? Alokasinya kurang. Tadi ini perlu ditambah. Yang kedua tadi kenapa saya tanya bibit, kalau dulu rendemennya bisa sampai 11, sekarang hanya 6,5, maka pasti produktivitas kita lebih jelek. Ini betapa pentingnya kita mendapatkan benih unggul untuk tebu petani. Ya. Dan yang berikutnya tadi soal tata niaga cara jual belinya yang selama ini kalau ditanya tadi itu bayarnya berapa lama? Nanam PG berapa lama bayarnya? Yang paham tuh Pak Yahya itu. Pak Yahya, berapa lama bayarnya Pak Yahya? Kalau di PG sama PG gini. Berapa lama kalau jualan di PG itu mundurnya berapa lama Pak Yahya? Begini Bapak, jadi ada dua cara kita itu menjual ke PG itu. Yang satu itu kita ginikan.
jadi apa namanya PG itu hanya buruh giling. Nanti kita keluar randemen. Ini. Terus, Nah, setelah itu ada yang model kedua yaitu kita jual langsung ke PG. boleh ya. Maksudnya yang satu kan kita giringkan, nanti kita dapat gula. Oh, jadi jualannya dandak ke, digiling ke, dapatnya gula. Nah, ada yang langsung kita jual. Jual lepas tebu. Ya. Ini untuk mana? Maaf Pak ya, hari ini Gak usah minta maaf. ya saya sampaikan. Maafnya nanti kalau sudah lebaran. Ini Bapak, kami minta maaf, saya takut nanti kalau ada yang tersinggung. Oh, mohon maaf kalau Ini tidak Bapak, tersinggung ya, jangan tersinggung. saya sampaikan, kalau kita jual itu ke PG swasta, Iya. itu lebih menguntungkan. PG swasta lebih menguntungkan. Ya, betul. Kenapa? Ya karena di sana pabriknya efektif Iya. dan mungkin yang sewu tikusnya gak pakai. Selesai. Ini tikus gak sireng katanya. Sireng ya? Untung diundas putih. Habis itu diundas putih. Enggak. Iya. Jadi permasalahan itu. Oke. Jadi kalau randemen ke PG itu yang sewu Pak, Iya. kami tidak bisa mengawasi. Iya. Kami dulu sudah pernah membuat tim untuk pengawasan itu, Iya. tapi kita seperti sekarang ini kita diancam-ancam. Betul Pak? Ya nggak tahu kami, karena mungkin Tikus gak sireng itu. betul apa yang kami laksanakan dan kami biayai sebulan itu sampai 100 juta Pak. Ya Allah. Untuk membayar kami ngambil dari adik-adik kita yang dari universitas, dari UGM, dari Untuk UNER. apa? Apa? Untuk apa itu? Untuk pengawasan randemen. Ngawasi ke pabrik. Iya. Jadi kayak Intel loh. Tapi kita tidak boleh masuk, ada satu kamar yang tidak boleh dimasuki. Disitulah ditetapkan randemen itu. Wah, itu di Pulau ini kamarnya sopo. Nah, maksudnya itu kan di ruangan itu. Iya. Itu yang penentuannya di sana ya. Ya, Oh, oke. itu masalah regulasi apa Iya. kiriman itu. Oke. Nah, sekarang Terus bayarnya berapa lama itu tapi? nah, bayarnya ini biasanya gini Pak, kalau ke PG ini saya ya kita terang-terangan saja. Oh, kita terang-terang aja. Ini Pak, Setuju ya? Ini kumpul rapatnya terang sampai panas. Ya kan? ini Pak, kita jangan ada dusta. Oh, mantap ya. Jadi nanti yang menjual itu adalah pimpinan koperasi. Oke. Disitulah kadang-kadang kita dipermainkan oleh pembeli. Oh, iya. Pembayaran dari pembeli juga lama. Ya. Nah itu yang menjadi masalah sehingga kita telat dalam membayar kepada petani. Itu PG BUMN. Bukan itu yang di BUMN, tapi yang menjual itu kami. Maksudnya ada yang namanya Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia. APTRI. Ya. Oh, ya. Nah itu nanti biasanya uang yang dari pembeli itu lama. Akhirnya kita menjadi telat. Ya, nggak apa-apa. Kenapa? Biasanya salah. Hanya terus. Setelah itu, kalau sudah seperti itu biasanya lama. Nah ini yang membuat biasanya pembayaran kepada petani telat. Oh, mantap. Berapa lama biasanya? Kadang 1 minggu, pernah 1 bulan juga pernah. Oh, 1 minggu 1 bulan lumayan lah cepet. 1 bulan itu lah, terus setiap hari kita harus bayar orang. Nebang tadi ada yang nebang mana? Ini kita bayaran setiap hari nih Pak. Pantas sama untuk ibu cek. Jadi Mana? masalah bibit Pak. Ya, itu. Kita punya yang namanya P3GI. Ya, Itu adalah milik pemerintah. GI. Yang selama ini disuruh tidur. ya. Tidak pernah memunculkan bibit-bibit varietas baru. Oh. Dulu sudah pernah kami usulkan kepada pemerintah, tolong kalau sama juga sampai kayak duit JE-nya gawe. Ternyata sampai sekarang belum ada. Siapa? Itu siapa? Yang cek itu. P3G ini loh Pak. Kalau P3G ini suruh nyambut gawe bisa ya? Insya Allah mereka itu yang bisa varietas tebu yang unggul. Oh, itu tadi bisa kayak beda tadi itu. Nanti makanya nanti sampaikan itu P3G yang mempunyai kewajiban untuk memunculkan bibit-bibit baru. Oke. Yo, nanti kalau nanti kalau sudah jadi presiden jangan lupa. Bagaimana Asraf? Pak Ganjar presiden 2024. Kenapa Pak? 3 terakhir. Pada saat mau impor gula, tolong dihitung dulu
gula yang ada di Indonesia. Ketika mau impor gula, Hitung dulu hitung dulu keberadaan gula yang ada di Indonesia, Indonesia. hasil petani-petani kita. petani. Jangan sampai kebutuhan 5 juta, petani punya 3 juta, impornya 7 juta. Maaf. Nggak usah maaf, aku udah bilang kalau mau nanti nunggu lebaran. Makanya itu nanti tolong betul-betul diperhatikan. Jadi kelebihan gula di Indonesia ini yang akan menjatuhkan harga kita. Oh, pantes dolorong gula. Yang ketiga dan yang ketiga lagi Pak. Tiga terakhir loh. Tolong petani ini dibantukan dalam penyediaan dana Pak. Penyediaan dana. Modal ya. Kami menyampaikan yang terakhir aja Pak untuk pemberian dana. Petani itu biasanya kalau waktunya panen mesti regane murah. Karena tidak punya uang untuk segera bayar kepada karyawan. Tolong nanti ada disediakan dana dari pemerintah. Kami tidak akan memplang Pak. Kami hanya ingin pinjam atau memakai uang itu nanti ketika gula kita sudah laku, kita kembalikan Pak. Yarnen. Ya nanti pokoknya bulan ya balik maneh gitu aja. Jadi yargul. Ya. Bayarnya bisa di gula. Ya, jadi uang Pak, jadi uang. Kalau jadi gula belum bisa dipakai bayar. Jadi uang. Setelah jadi gula kita jual, kita jadi uang baru kita bayar. Aku malah mumet ya mau gue. Kenapa? Ya. Kenapa? Pada saat musim panen harga gula pasti jatuh. Sekarang harga gula sudah 17. 17.000 biasanya kan piro 14 ya? Cuma 12. 12. Ya. Sekarang 17 ya? Iya, itu kalau bisa kita kuasai, katakan 4 bulan kita kuasai, kalau pemerintah menyediakan dana itu nanti kita kembalikan Pak. Jaminannya DO yang ada ini Pak. DO itu adalah surat untuk mengambil gula kita ke pabrik. Iya. Itu nggak bisa. Saya jaminkan Pak. Oke. Nah itu, terima kasih Bapak. Terima kasih. Sip, semangat terus. Ya, oke. Bapak Ibu terima kasih. Waktunya pendek tapi penjelasannya lengkap. Ini luar biasa. Jadi kita tahu ini apa nih? Ngomong tebu loh. Baik Bapak Ibu, tadi sudah dapat masukan banyak, lengkap. Tapi sebenarnya kawan-kawan dari APTRI, petani juga sudah menyampaikan ke saya. Saya titip aja beberapa poin-poin tadi itu gimana G? Nanti tim saya dari sini atau Pak Agus nanti bisa nyatet agar kita bisa bahas, agar bisa kita komunikasi lebih lanjut, sehingga masing-masing mulai dari bibit, pupuk, bagaimana menjaga rendemen tinggi, permodalan, ya, sehingga semuanya kan bisa tertangani dengan baik. Nah yang terakhir tadi bagus, kalau kita mau impor, perhatikan dulu produk yang ada di dalam negeri. Nah, tentang? Salam buat saudara-saudara, dulur-dulur kabeh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tip ya. Astes.